Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas 7 teori paling mengerikan dari Pixar Universe. Video ini mungkin akan membuat kalian memikirkan siapa Pixar sebenarnya, karena teori ini akan membuat filmnya menjadi sangat dark. Sudah banyak pastinya film-film dari Disney Pixar yang sudah kita tonton, mulai dari Finding Nemo, Toy Story, hingga Cars. Tapi walaupun lucu dan menyenangkan, ternyata film-film tersebut menyimpan beberapa rahasia gelap yang harus kalian ketahui. Nah, teori-teori menyeramkan atau dark ini akan membuat kamu bertanya-tanya. Jadi bersiaplah. Up. Mari kita mulai dari film yang pertama, yaitu film Up. Bagi kalian yang sudah menonton film ini pasti merasakan beberapa hal yang aneh saat menonton film yang satu ini. Salah satunya yaitu kedatangan anak pramuka yang lucu dan menggemaskan bernama Russell. Dia berhasil membuat seseorang yang sudah tua dan pemarah bernama Carl bisa mencari kebahagiaan yang seharusnya dia punyai lagi. Cerita mengenai balon raksasa yang bisa mengangkat mereka ke udara dan membawa mereka ke Paradise Falls awalnya mungkin terlihat baik-baik saja dan merupakan sebuah hal yang mengagumkan. Bisa melihat balon sebesar itu membawa kemana mereka pergi. Namun ada beberapa teori yang mengatakan bahwa cerita tersebut mungkin tidak seseru seperti yang kita semua yakini. Teori jahat ini mengatakan bahwa Carl itu sebenarnya sudah mati. What? Tapi dia tidak bisa masuk ke kehidupan akhirat sehingga membuat datangnya anak lucu dan menggemaskan bernama Russell ini yang sebenarnya memiliki tujuan untuk membimbing Carl menuju surga alias Paradise Falls. Ya, banyak orang yang percaya bahwa film ini sebenarnya merepresentasikan perjalanan kematian seseorang yang tidak bisa menemukan jalan menuju akhirat. Pernahkah kalian berpikir mengapa air terjun itu dinamakan Paradise Falls? Kenapa harus ada kata paradise-nya yang artinya adalah surga atau bagian dari akhirat? Russell secara tidak langsung membimbing Carl yang sudah meninggal menuju Paradise Falls, tempat yang selama ini ia idamkan. Selain itu, teori ini juga mengatakan bahwa Charles Mance merupakan malaikat yang jatuh dan bertekad kuat untuk menyeret Carl ke neraka dengan anjing-anjing nerakanya, atau biasa kita sebut dengan Hellhound. Kalau memang ternyata Carl benar-benar sudah mati dan Charles benar-benar ternyata membawa Carl ke neraka selama ini, tentunya akan sangat tidak sedih lagi ceritanya. Malah semakin berharap tentunya kalau teori ini ya hanyalah sebuah teori. Inside Out. Teori yang satu ini mungkin pernah kalian dengar sebelumnya karena sempat menjadi perbincangan banyak orang pada masanya. Teori ini mengatakan bahwa Riley sebenarnya merasa kebingungan dengan gendernya. Seperti yang kita tahu, Riley sebagai karakter utama anak-anak dalam film ini memiliki dua jenis gender emosi dalam dirinya. Kita bisa mendefinisikan mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Namun, mengapa ada dua gender dalam satu tubuh sedangkan kita bisa melihat ayah dan ibu Riley hanya memiliki satu gender emosi dalam tubuh mereka? Inilah yang menjadi latar belakang munculnya teori ini. Riley merasa kebingungan dengan gendernya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jika teori ini memang benar, endingnya lebih mengharukan lagi karena orang tua Riley masih mencintainya apapun yang terjadi atau apapun keputusan Riley. Teori lainnya dari film ini yang cukup mind-blowing adalah teori yang mengatakan bahwa Bing Bong merupakan alumni Monster yang bekerja di perusahaan Monster Inc. What? Kita tahu bahwa setiap pekerja di sana memiliki tugas menakuti setiap anak untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Namun di ending film kita mengetahui bahwa para monster akhirnya menggunakan metode yang baru. Alih-alih menakuti, mereka sekarang membuat tertawa anak-anak karena energi yang dihasilkan jauh lebih besar. Ini menjadi masuk akal. Pertama, Bing Bong bentuknya mirip seperti monster yang ada di perusahaan Monster Inc. Ia jelas merupakan perpaduan antara gajah, kucing, dan lumba-lumba. Kedua, dia membuat Riley selalu tertawa. Ia bahkan menjadi teman imajinasi untuk Riley. Apakah selama ini Bing Bong adalah monsternya Riley? Monster Inc. Teori yang satu ini sangat mind-blowing. Bagaimana jika Jack dari film The Incredibles sebenarnya pernah masuk ke dalam dunia monster dalam film Monster Inc. bahkan sebelum Boo datang? What? Ya, teori ini berawal dari scene di mana Sally membawa Boo ke restoran sushi di dunia monster. Kalian inget gak? Dalam scene ini memperlihatkan bagaimana rasa takut yang dialami para monster ketika melihat Boo di restoran tersebut. Kemudian kita melihat sebuah interview berita para monster yang menjelaskan mengapa mereka takut terhadap anak manusia. Monster yang pertama mengatakan bahwa anak manusia itu bisa mengangkatnya hanya dengan pikirannya.
Monster kedua mengatakan bahwa anak manusia itu bisa mengeluarkan mata laser yang bisa menghancurkan sebuah mobil. A kid flew right over me and blasted a car with its laser vision. I tried to run from it, but it picked me up with its mind powers and shook me like a doll. It's true! I saw the whole thing! It is my professional opinion that... Tidakkah kalian ingat bahwa apa yang dikatakan oleh dua monster ini adalah dua kekuatan yang dimiliki oleh Jack? Ya, dalam The Incredibles yang pertama maupun yang kedua, kita bisa melihat bahwa Jack bisa mengangkat benda-benda dan juga memiliki mata laser yang mematikan. Jadi, selama ini Jack berteleportasi ke dunia monster dan ia sudah ada di sana bahkan sebelum Boo datang. Ya, Jack bisa melakukan itu dengan mudah. Ini membuat teori universe Pixar semakin kuat. Toy Story. We all know that Toy Story has a lot of theory. Tapi yang satu ini mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Teori ini menjelaskan alasan mengapa Sid dari film Toy Story pertama bekerja sebagai tukang sampah. Kita semua tahu bahwa Sid merupakan anak yang kurang baik dalam memperlakukan mainan hingga pada akhirnya ia mendapatkan batunya. Dalam ending film, Sid melihat mainan yang disiksanya itu hidup dan menakut-nakutinya. Nah, teorinya mengatakan bahwa kejadian itu membuatnya trauma berat, namun juga membuatnya sadar untuk menghargai setiap mainan yang telah diciptakan. Lalu, apa hubungannya dengan tukang sampah? Nah, sebenarnya alasan dia jadi tukang sampah adalah untuk memungut atau mengambil beragam mainan yang dibuang. Hal ini ya dia lakukan setelah ia melihat ternyata mainan itu bisa hidup dan bisa menjalankan kehidupannya sendiri. Itulah sebabnya mengapa ia menjadi tukang sampah dengan tujuan menyelamatkan mainan-mainan yang terbuang. Mulia sekali ya Sid ini. Cars. Film kelima yaitu Cars. Apa yang tidak bisa kita tidak sukai dari film satu ini? Kita bisa melihat mobil balapan di sini. Terus ada juga melihat McQueen atau mobil balap pindah ke satu kota kecil yang awalnya dibenci oleh mobil-mobil lain. Namun pada akhirnya ia mendapat teman-teman baru yang sama sekali tidak direncanakan. Kemudian dia mengalami fase jatuh cinta dan menjadi mobil dengan karakter yang sangat baik dan berubah dari watak sifat aslinya yang dulu. Namun ada teori yang muncul mengenai film ini. Teori ini mengatakan di seluruh dunia, tempat semua karakter mobil itu berada bisa menjadi cukup gelap daripada apa yang mungkin kalian bayangkan saat ini. Teori ini mengungkapkan bahwa para mobil yang ada di film ini akan menjadi luar biasa di masa depan. Kita di sini ngomongin jauh dari timeline film WALL-E ya. Kalau di film WALL-E kan kita masih bisa melihat manusia di sana. Nah, kalau menurut teori ini, film Cars ini bumi sudah ditinggalkan oleh semua manusia di sana dan sekarang hanya dihuni oleh kendaraan-kendaraan yang hidup. Nah, apakah kalian pernah berpikir mengenai bagaimana atau mengapa para manusia di sana itu bisa hilang? Nah, teori gelap ini mengungkapkan kalau para mobil bernyawa ini membunuh semua manusia yang tersisa di bumi. What? Jadi kan di film WALL-E mereka berangkat ke luar angkasa, tapi mungkin ada beberapa yang masih stay di bumi. Nah, orang-orang yang masih stay di bumi itu dibunuh oleh mobil yang sudah dilengkapi dengan teknologi AI. Jadi mereka nggak cuma pembunuh, namun juga mereka merupakan robot pembunuh dan pencuri identitas. Finding Nemo. Bagi yang sudah nonton, pastinya kalian sudah mengetahui kalau Marlin dan istrinya diserang oleh ikan barakuda yang mengakibatkan istrinya dan telur-telurnya dimakan. Hal ini menyisakan satu telur lagi yang pada akhirnya bertumbuh menjadi seekor ikan bernama Nemo yang membuat Marlin menjadi sosok seorang ayah yang sangat protektif karena kejadian yang menimpa dia dan istrinya kala itu. Salah satu akun Reddit yang bernama Darklighter 5000 mengatakan teori yang cukup gelap bagi film ini. Ia mengatakan bahwa barakuda sebenarnya bukan hanya memakan istri dan telur-telurnya saja, melainkan semua telur ibunya termasuk Nemo. Hal ini membuat Marlin berjuang untuk mengatasi hal itu. Karena jelas pastinya mentalnya tidak siap untuk menerima bahwa dia baru saja kehilangan istri dan anak-anaknya. Hal ini juga membuat Marlin menciptakan realitas baru dalam pikirannya di mana salah satu telur yaitu Nemo berhasil selamat dalam kejadian tersebut. Hal ini membuat Marlin menciptakan fantasi dalam pikirannya sendiri. Kita melihat Marlin berurusan dengan rasa kehilangannya dengan membuat sebuah cerita dalam pikirannya kalau dia berhasil menyelamatkan Nemo dalam kejadian itu. Intinya adalah dalam teori ini mengatakan bahwa sebenarnya Nemo itu sudah meninggal. Teori ini juga didukung oleh beberapa hal, diantaranya seperti kata Nemo yang dalam huruf Latin artinya adalah no one atau tidak ada.
Hal ini membuat judul dalam film ini secara teknis bukanlah Finding Nemo, melainkan Finding No One, atau ia mencari sesuatu yang tidak ada. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Nemo sebenarnya benar-benar mati? Atau ada teori lain yang menurut kalian bisa menjadikan film ini menjadi teori dengan teori yang seram? Tulis di kolom komentar. Coco. Kita semua menyukai Coco, bukan hanya karena ceritanya yang sangat menyentuh, tapi juga bagaimana film ini menggambarkan dunia kematian sebagai sebuah tempat yang sangat colorful dan ternyata tidak semengerikan itu. Namun ada satu konsep yang tidak kalah unik, di mana film ini memberikan konsep bahwa orang-orang yang fotonya ditaruh di ofrenda, dia akan tetap hidup di dunia kematian atau the land of the dead. Contoh kasusnya ya sangat jelas ketika Hector mulai memudar saat tidak ada satupun keluarganya yang memasang fotonya di ofrenda atau tempat sejenisnya. Sebenarnya jika kalian perhatikan dengan baik, tujuan dari ofrenda itu sendiri sebenarnya adalah supaya orang-orang yang masih hidup masih bisa mengingat orang yang sudah meninggal. Semakin diingat, maka orang yang sudah meninggal itu tidak akan pudar di dunia kematian atau the land of the dead. Nah, konsep ini terdengar menarik untuk sesaat. Namun jika kita pikirkan lebih dalam, ini adalah sebuah konsep yang sangat mengerikan. Secara tidak langsung, konsep ini mengatakan bahwa orang-orang otoriter atau orang-orang jahat yang berkuasa di masa lalu mungkin masih hidup di the land of the dead. Banyak orang yang sudah melakukan kejahatan di dunia dan namanya terukir di berbagai macam media. Artinya ya, mereka masih akan hidup selama orang-orang masih mengingat mereka. Bagian mengerikannya adalah bagaimana jika mereka melakukan beragam kejahatannya itu di the land of the dead. Dan ini berlangsung hingga akhir dunia karena nama atau fotonya akan selalu ada sehingga semua orang selalu mengingat mereka. Oke guys, itu dia teori gelap film Disney Pixar part 40. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.